Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Semoga limpahan berkah dan barokah selalu tercurah pada kita semua. Rezeki dan kesehatan itulah yang kita harapkan. Harapannya selalu juga menyertai kita semua. Nah, di edisi spesial ini kita akan menyoroti dan menyikapi tentang keberadaan pedagang kaki lima atau PK5 di wilayah kota Kediri yang saat ini memang menjadi sorotan, di mana penertiban dilakukan gencar oleh pemerintah kota Kediri. Karena apa? Mereka menempati aset milik pemerintah kota Kediri dan hal tempat-tempat terlarang yang seharusnya tidak ditempati tapi dilanggar oleh mereka. Lalu, apa peran dari pemerintah kota Kediri dalam menyikapi hal ini? Kita angkat di episode Perwali Kota Kediri diabaikan, apa peran dan langkah pemerintah kota Kediri. Bersama Budi Arya, inilah Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL Patimura yang memang mendapat tolakan yang keras dari sejumlah pedagang yang berjajar di Jalan Patimura. Sempat terjadi kericuan antar petugas dan tim gabungan yang utamanya dari Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperdagin Kota Kediri, dan sejumlah pedagang. Bahkan PKL yang ditertibkan seolah ogah-ogahan dan menantang keberadaan tim petugas gabungan. Ini sudah ada solusi lah Pak ya. Jadi nanti semuanya harus. Bapak tolong di mana Pak? Terus ngapain gitu? Stok jahit sama Pak. Ini kan kita tapi nak ngomong malah pecah be konco Pak Aris. Tapi ngene iki renaan biasa ae. Biasane terus ayo wae bakul. Sampun Pak. Biar bakul nek biasane. Pak, enggak yo aja ngono no. Iki barang bang malah betul. Seperti inilah kondisi penertiban yang berlangsung di Jalan Patimura, di mana sejumlah pedagang terlibat kericuan dengan petugas dari tim gabungan yang berlangsung pada Sabtu malam, di mana penertiban itu dilakukan petugas Satpol PP Kota Kediri bersama petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin Kota Kediri, serta di backup dari Polres Kediri Kota. Iya, terbukti salah. Iya jelas sih. Kayaknya bukan rombongnya Pak Bambang ya Bu. Pak Bambang samongi terus ya. Iya. Bulan nyartek. Kok wis, aja karpete ra duwe karpet kerate nggonen. Apa? Kerat sito iki lho. Iya, jone mejo. Gak enek aja milih sing apik. Ngawur rek. Gak wis. Gak aja mbok pepetne nemen-nemen. Di mana memang pantauan kita, petugas tim gabungan menemukan ada PKL yang masih menggelar tikar hingga ke seberang jalan. Bahkan mereka juga menyalakan musik dengan kencang, serta PKL ogah-ogahan ditertibkan hingga berteriak dan melemparkan beberapa barang serta memicu adanya kemacetan arus lalu lintas saat penertiban berlangsung. Ini aja Jawa kasar. Ngomongin sing apik. Ora ono kuwi. Hingga beberapa saat kemudian, ketika petugas menunggu di lokasi, salah satu PKL yang mencoba menantang atau melakukan penolakan terhadap penertiban yang dilakukan tim gabungan akhirnya berhasil ditertibkan. Meskipun dalam perjalanannya tim gabungan sempat mengalami kesulitan. Kok kamu doan? Ya wong ngene iki lho. Ora ngono kuwi. Sampeyan yo isin kok ngene iki yo. Wong wedo mbok bruntung ngono kaya asane tenang. Lek apa piye? Hei. Bayar piro?
Ketegangan baru berakhir saat PKL akhirnya menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk sanksi, dan lewat penandatanganan tersebut PKL mengakui telah berbuat salah dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Ya, pemirsa JTV Kediri, inilah kondisi terupdate atau terkini yang di sepanjang Jalan Pati Unus, di mana ini merupakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal untuk memeratakan ataupun menertibkan keberadaan PK5 sesuai peraturan Perwali tahun 2015, di mana memang di sini merupakan tanah aset milik pemerintah Kota Kediri yang saat ini mulai ditertibkan, dan deadline yang diberikan oleh pedagang kaki 5 disepakati tanggal 30 Mei 2025. Pemirsa JTV Kediri, saat ini saya bersama salah satu pedagang kaki 5 yang bertempat di Jalan Pati Unus ya, Kota Kediri, yang notabene ini memang aset milik pemerintah Kota Kediri. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih awal dari mekanisme penempatan ini hingga terjadi pembongkaran. Ya, selamat sore Pak. Kalau untuk penempatan awalnya sekitar tahun berapa ya, 2000 kalau nggak salah ini ya. Sudah lama banget kok ini, dari orang tua juga toh ini. Terus realisasi mau pembongkaran dulu nggak jadi, baru sekarang ini baru bongkar. Tapi sebelumnya awalnya tahu nggak kalau itu sesuai Perwali tahun 2015 kan tidak boleh menempati aset milik pemerintah? Tahu nggak sebelumnya? Kurang tahu juga kita. Kita kan warga sekitar sini juga toh ini yang jualan ini, bukan orang lain, maksudnya warga sekitar sini juga. Awalnya dulu berjualan apa nih? Warung kopi juga. Warung kopi juga ya. Nah, ini dengan imbas dari pembongkaran ini gimana harapan ke depannya? Kalau kita ya katanya kan dikasih tempat pasar Petek, pasar Paing, sama mana ya, Taman Berantas kalau nggak salah ya. Tapi untuk kita kan mungkin kalau pindah ke situ kurang prospek lah ya. Terus akhirnya dari pihak Disperindaknya mau bantuan rombong untuk jual, cuman nggak boleh semi permanen atau permanen gitu. Itu penempatan di mana? Boleh di sini, untuk warga sini boleh tetap di sini, cuman harus habis jual harus bersih gitu. Berarti tidak boleh permanen ya? Nggak boleh. Harus bongkar pasang. Dengan ketentuan itu gimana semua pedagang? Ya mau nggak mau ya harus mau akhirnya. Untuk kebersihan kota juga ya. Ya, demikian pemirsa JTV, tadi wawancara kita langsung dengan Pak Eno yang akrab sama Pak Eno, yang kesehariannya bernama Pak Budi. Memang masih dikasih space, itu yang harapannya masyarakat inginkan ya. Tapi toh kenyataannya tidak boleh membangun secara permanen, dan harapannya terjadi bongkar pasang sehingga habis berjualan dibongkar, harapannya semacam itu. Desa. Dan ini masih terjadi pembongkaran, dan saat ini saya bersama salah satu pedagang juga yang keseharian sebagai seorang penjahit ya, Pak Muhammad Subari. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Pak ya. Sehat selalu. Ya, Pak Muhammad Subari, ini Ya. menarik. Ya. Ini kan dilakukan pembongkaran ya, Ya. sesuai Perwali tahun 2015. Ya. Gimana Pak respon dari para pedagang terkait hal ini Pak? Ya ada, kalau ini biasa, kalau yang menyadari aturan ya nggak apa ya, memang ya menyalahi aturan. Ya, Tapi juga dari Pemkot ya juga apa itu kasih solusi. lumayan ya, lumayan lah, kasih rombong, kasih ini masih boleh ditempati, tapi harus pagi bersih, pulang bersih gitu aja ya. Tujuannya kan untuk kebersihan kota Ya, Kediri Pak ya. menata kota bersih Kediri lebih baik. Pak Muhammad Subari, kalau menempati di ruko ini sekitar tahun berapa Pak kemarin? Saya kurang lebih ya 2005. 2005 ya? Ya, ya. Waktu menempati awal nggak tahu ya kalau sesuai Perwali itu tanah aset milik Pemkot, nggak tahu ya? Ya kalau saya kan ganti dari Pak Slamet dulu ya, ganti. Cuma gini, kalau gitu saya dulu gini, tahu kalau aturan di sini nggak boleh, tapi kan saya kasih kerja kok kita kelihatannya kan aman gitu. Karena perkembangan kemajuan kan harus apa? Harus bersih itu, sadar tuh.
Terima kasih Pak Muhammad Subari waktunya. Terima kasih Bapak. Tetap semangat ya. Dari JTV Kediri di program Mata Publik Bapak ya. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Subari. Ya, pemirsa JTV Kediri itulah bahwa pilihan tetap ditentukan oleh pemerintah Kota Kediri. Yang mau berjualan tetap di sepanjang Jalan Pati Unus tetap diharuskan, tapi dengan skema bongkar pasang ya. Diperbolehkan dengan skema bongkar pasang. Tapi kalaupun ingin berjualan di pasar, ada ketentuan di 3 pasar, yakni di Pasar Sonobedek, Bandar, dan Pasar Banjaran Kota Kediri. Ya, pemirsa JTV Kediri masih membahas seputar penertiban pedagang kaki lima atau akrab disapa PKL atau PK5 yang memang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri. Nah, bersama saya saat ini Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ratibun Satpol PP Kota Kediri, Pak Agus Dwi Ratmoko. Ya, apa kabar Pak Agus? Ya, selamat siang. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Agus. Saya kan melihat penertiban dilakukan ya, utamanya di titik-titik di wilayah Kota Kediri terkait keberadaan PK5. Secara mekanisme gimana Pak Agus penertiban yang sudah dilakukan saat ini? Kita ngomong untuk rencana untuk penertiban tanggal 20 itu yang menjadi sasaran itu PK5 yang ada di Jalan Joyoboyo dan Jalan Pati Unus. Ya. Jadi yang Jalan Joyoboyo itu jadi PKL yang menempati aset pemerintah kota, yaitu berupa trotoar maupun berem jalan. Ya. Nah, sedang yang ada di Pati Unus yaitu PKL yang menempati di atas saluran air. Di aset milik Pemkot juga ya? Aset milik Pemkot. Jadi berdasarkan hal tersebut dari tim penataan PKL Kota Kediri mencoba akan menertibkan ya dalam arti untuk menata kembali satu memang biar lebih indah juga. Terus kemudian dari teman-teman PKL ya juga merasa dihargai. Nanti kan kita tata, tapi juga nanti kita berikan semacam apa ya, bantuan rombong. Ada solusi lah. Ada solusi, jadi solusi, tapi harus menepati aturan yang ada. Kalaupun 30 Mei Pak Agus, itu pedagang kaki lima bandel atau tidak pindah dari tempat yang sudah ditentukan, itu gimana Pak Agus? Peran yang dilakukan. Jadi sebenarnya tahapan ini sudah lama ya. Mulai sosialisasi dari tim penataan PKL, terus kemudian ada surat pernyataan, surat pemberitahuan, terus sampai surat peringatan terakhir. Tentunya tahapan-tahapan ini kan harus dimengerti juga oleh teman-teman PKL. Ada kita sudah beri space yang lama untuk persiapan pindah. Kalaupun nanti dari teman PKL bandel, ya sesuai tugas dan wewenang kami dari Satpol PP selaku penegak perda, ya tentunya akan kita tertibkan. Karena di situ jelas sekali bahwa kita menertibkan dengan akan membongkar lapak-lapak liar tersebut. Dengan terpaksa ya kita harus melaksanakan pembongkaran sesuai dari aturan yang ada. Ya, masih di program Mata Publik bersama Budi Arya, yang memang saat ini kita membahas berkutat tentang penertiban PK5 di Kota Kediri yang saat ini masih menjadi pembahasan yang luar biasa, di mana penertiban dan segala hal yang dilakukan oleh pemerintah terkait harapannya memberikan efek domino positif untuk melangkah ke depan dan penataan PK5 bisa terkondisi dengan baik. Dan lagi-lagi ceruk sebuah pasar itu menjadi terobosan yang dibahas oleh pemerintah kota saat ini. Jadi penertiban PK5 yang awalnya berada di pinggir jalan atau di beberapa aset Pemkot yang dilarang akan diarahkan ke sejumlah pasar. Dan bagaimana peran pasar saat ini bersama saya Pak Jauhari Lutfi selaku Direktur Utama Perumda Joyoboyo. Saya akan ngobrol langsung bagaimana sih mekanisme yang akan diterapkan. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, ini menarik. Dikala pemerintah kota melalui Disperdagin dan dinas terkait menertibkan pedagang kaki lima, ini kan pasar menjadi terobosan. Mereka ditertibkan di pinggir jalan maupun di aset Pemkot yang dipakai. Pasar menjadi terobosan untuk ditempatkan. Itu gimana Pak?
ketika PKL masuk pasar itu harus mengikuti aturan yang ada di pasar. Jadi aturan yang kami tempatkan di mana, hal-hal seperti itu dan lain-lain lah. Intinya kan aturan pasar itu sehingga semua enak, gitu loh, semua tertata. Kami juga pengen pasar kami juga tertata nyaman. Jadi khusus untuk PKL yang sekarang ditertibkan, kami bekerjasama dengan Disperindagin. Ya, Disperindagin. Jadi PKL yang terdata di Disperindagin yang kami terima. Jadi ada rekom ya? Iya, ada rekom, ada rekomendasi dari Disperindagin. Oh, pasar kami karena sudah kami kerjasama, zonasi tadi penempatan juga kita bisa enak. Jadi satu-satu kita tempatkan. Oh, di Pasar Paing, Pasar Bantar, Pedek atau Banjaran atau dimanapun. Itu. Jadi ada rekom khusus dari Disperindagin. Efektifnya Pak selangkah yang diterapkan saat ini antara kolaborasi dan terkait dengan Perumda Joyoboyo dalam arti untuk menerapkan PKL di sejumlah pasar yang nantinya zonasi. PKL, kultur PKL dengan kultur pasar itu berbeda. Istilahnya. Ya, PKL itu kan istilahnya jemput bola, masyarakat yang lewat bisa tapi kalau di pasar itu harus yang gitu nih, masuk pasar dulu, beberapa harus ada istilahnya bayar jasa layanan sewa, parkir gitu ya, kios, parkir, nah itu yang harus kita sikapi bersama. Kalaupun ini secara terplanning dan termapping masing-masing titik di sejumlah pasar, target berapa sih Pak? Kalaupun nanti pasar Banjaran itu diciptakan menjadi pasar angkringan, mohon maaf. Terus di sektor Stonebread udah terbentuk semacam ini, Central Food semacam yang luar biasa. Terus yang pasar Bantar itu nanti tersaving ataupun terbentuk sebuah pasar yang sudah diinginkan sesuai zonasi. Itu planning nanti kapan sih Pak kalau dari kacamata Perumda Joyoboyo? Kami sudah menyalurkan, ada memang yang kami kan ada zona pagi, ada zona malam. Kan zona malam itu ada 30, zona pagi itu ada sekitar 15, itu yang harus kami siapkan istilahnya itu. Kemudian rencana angkringan itu sekitar 30 angkringan ya? Angkringan istilahnya apakah makanan atau angkringan, monggo istilahnya 30 itu yang kami siapkan di Pasar Banjaran. Kemudian sini memang kami sudah siapkan sekitar ada 20-an. 20 ya. Tapi ada juga los kalau mau kan istilahnya di dalam pasar. Di ini ya? Di dalam pasar, bukan di luar ya. Di dalam pasar ada los-los itu sekitar ada 15-an. Itu. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah kami siapkan semua. Kita bagaimana masyarakat itu kangen untuk kembali ke pasar. Pasar akhirnya hidup gitu. Terima kasih Pak Jawara Lutfi selaku Direktur Utama Perumda Joyoboyo. Harapannya apa yang menjadi implementasi dari Perumda Joyoboyo bekerja sama dengan dinas terkait bisa terrealisasi. Dan harapannya para PKL yang notabene berada berjajar di pinggir jalan yang kurang sedap dipandang mata bisa terpecahkan dengan terobosan yang dibentuk. Ya, pemirsa JTV Kediri masih di pembahasan kita terkait penertiban pedagang kaki lima yang saat ini gencar dilakukan oleh pihak terkait dalam arti untuk memberikan rasa nyaman terkait keberadaan pengguna jalan trotoar, dan harapannya ini juga memberikan efek domino yang positif juga terkait kalayak apa yang dilakukan saat ini. Bersama saya saat ini Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Kediri, Ibu Rice Oriza Musifera ya. Saya akan ngobrol langsung bagaimana sih mekanisme yang diterapkan terhadap prosedur yang sudah dilakukan saat ini. Ya, apa kabar Bu Riris, panggilan akrabnya? Ya, baik Mas Arya, terima kasih. Mbak Riris, kalau kita melihat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota melalui Disperdagin Kota Kediri, penertiban yang dilakukan. Kalau kita melihat titik-titik mana sih yang menjadi sasaran saat ini? Terima kasih ya Mas Arya. Jadi memang awal itu sasaran kita di KTL, kawasan tertib lalu lintas. Itu yang menjadi target utama dari pemerintah kota bersama Polres Kediri Kota. Jadi apapun yang kami lakukan ini sudah atas perintah dari atasan kami. Jadi biar para pemirsa tidak mempunyai informasi yang salah gitu. Dan kami pun tidak bergerak sendiri. Kami bersama tim penataan PKL Kota Kediri. Di situ ada dinas OPD terkait yang bergabung.
Mbak, kalau kita kan melihat selain Jalan Brawijaya, Jalan Doho kan juga aset milik pemerintah kota juga ditertibkan. Iya. Mana aja, Mbak? Pak liar yang berdiri di aset pemerintah kota itu yang wajib kita istilahnya tertibkan. Kebetulan pada saat ini kami tim penataan PKL Kota Kediri sedang melakukan penertiban di lapak-lapak Patiunus dan trotoar Joyoboyo. Dan alhamdulillah setelah melakukan mediasi beberapa kali dan intinya pemerintah Kota Kediri ini tidak asal gusur. Jadi melalui instruksi dari Mbak Wali, kami tetap humanis, kami juga mengedepankan kepentingan dari kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha yaitu PKL. Jadi kalau untuk perlakuan di Patimura dan trotoar Jalan Joyoboyo itu nanti setelah kami bersihkan dari pemerintah kota bersama tim, nanti kita tata. Jadi yang semula mereka mendirikan lapak-lapak liar bisa beralih ke rombong, di mana datang bersih pulang bersih. Jadi yang sudah kita data di Patiunus itu ada 24 pedagang, ada 3 dari Kabupaten Kediri atau di luar Kediri, dan di trotoar Joyoboyo itu ada sekitar 17 pedagang, yang lainnya sudah berpindah, yang masih bertahan sekitar 10. Itu pun juga nanti kami fasilitasi untuk bisa menempati trotoar-trotoar yang sudah dibersihkan oleh tim penataan PKL. Jadi nanti dengan data yang sudah kami terima, nanti dari Disperdagin yang akan menata bagaimana aturan main untuk berjualan di situ. Ya, tadi obrolan kita bersama Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Kediri, Mbak Rice Oriza Nusifera. Harapannya dengan apa yang dilakukan pemerintah setempat menertibkan PK5 itu menjadi harapan bersama. Tertib itu yang kita harapkan. Tetap di mata publik, bukan mata suarakan fakta. Pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait, yakni petugas Satpol PP Kota Kediri dan Dinas PUPR Kota Kediri, akhirnya merobohkan satu persatu ruko yang berjajar di Jalan Patiunus, di mana memang deadline yang diberikan tanggal 30 Mei akhirnya direalisasikan. Dalam perjalanannya, hanya ada beberapa ruko yang dirobohkan oleh dinas terkait, meskipun sebelumnya para pemilik ruko maupun warung yang berjajan di Jalan Patiunus sudah merobohkan secara legowo ruko-ruko yang berada di lokasi tersebut. Mereka semua sudah menerima untuk ditertibkan karena memang bangunan ini adalah bangunan liar. Jadi mereka patuh dan dengan sukarela. Ada yang membongkar sendiri mulai 2 hari yang lalu. Ada beberapa yang belum dibongkar, ini yang kita selesaikan. Jadi sebagian besar sebenarnya sudah dibongkar sendiri secara sukarela oleh para pedagang, dan kita hari ini membersihkan yang belum dibongkar dengan alasan mereka untuk membongkarnya tidak ada biaya, kita yang membongkarnya. Jadi setelah ini kita bersihkan semua, mungkin kedepannya nanti akan ada kebijakan dari pemerintah kota, mungkin masih boleh berjualan, tapi dengan catatan tidak permanen atau tidak semi permanen. Jadi nanti jualannya juga sesuai dengan jam-jam yang ditetapkan. Kemudian tidak boleh semi permanen, tidak boleh permanen, mungkin hanya rombong yang boleh ditempatkan. Dan kalau selesai berjualan bersih kembali, jadi tidak boleh ditinggal. Jadi kita tidak menghalangi orang mencari rezeki, tidak menghalangi orang untuk mencari makan, hanya kita menertibkan supaya dari segi estetika, dari segi keamanan, dari segi keindahan itu enak dilihat dan tidak mengganggu masyarakat lainnya. Jadi kalau selama ini kan bangunan ini tidak hanya berfungsi untuk jualan. Dari beberapa pengamatan kami,
bangunan ini banyak yang digunakan sebagai tempat tinggal. Nah itu yang sangat tidak boleh. Nah ini adalah lahan umum pemerintah kota yang memang ya, tidak boleh digunakan untuk tanah. Ya pemirsa, sepanjang Jalan Joyoboyo juga menjadi ceruk penertiban yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri, di mana memang sepanjang jalan ini juga berjajar ruko-ruko dan warung yang awalnya untuk berjualan pedagang kaki lima. Dan hal ini memang menorehkan suatu pertanyaan yang besar dari masyarakat, di mana ini aset milik pemerintah kota, tapi toh kenyataannya baru ditegaskan dan ditertibkan tahun ini. Harapannya ini terus bergulir dan mengarah ke tempat-tempat lainnya, supaya kebersihan Kota Kediri terjaga ke depannya. Ya, pemirsa JTV Kediri, dari pengamatan kita, ini yang menjadi heran. Kenapa terpasang aliran air yang ini memang resmi milik dari PDAM ya. Dan toh kenyataannya ini seolah menjadi hal yang legal kala itu, sebelum penertiban tahun ini terjadi. Dimana memang kalau secara peraturan pemasangan PDAM itu harusnya difokuskan ke rumah tangga, tapi toh kenyataannya dari pengamatan kita ini bisa terjadi di sepanjang ruko yang berjajar di Jalan Joyoboyo yang merupakan aset milik Pemkot yang dilarang untuk ditempati ruko maupun warung yang berjajar di sini. Kalau kita berjalan, yang saat ini kita lalui, yakni di Jalan Pati Unus, Kota Kediri, di mana sepanjang jalan ini berdiri dulunya sejak tahun 2000 berjajar ruko maupun warung yang di sini banyak berjualan PK5. Toh kenyataannya ini merupakan aset milik Pemkot Kediri, tapi toh kenyataannya hal ini diabaikan oleh mereka dan dilanggar hingga menempati lokasi ini dengan seenaknya. Toh kenyataannya hal ini baru terrealisasi hingga Perwali 2015 ditegakkan, hingga keberadaan mereka disikapi dan diratakan dengan kondisi saat ini. Kata abai itulah petikan kata yang kita ambil saat ini, di mana memang keberadaan pedagang kaki lima atau PK5 di wilayah Kota Kediri mengabaikan tentang adanya Perwali 2015 yang mengatur tentang keberadaan pedagang kaki lima. Dari hal itu, tim gabungan yang melibatkan dari Satpol PP, Disperdagin, TNI dan Polri bahu-membahu dalam menertibkan dan menyikapi tentang keberadaan PK5 untuk menegakkan Perwali 2016. Bagaimana menariknya dan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini? Simak penelusuran kita di program Mata Publik. Buka mata, suarakan fakta. Ya, pemirsa JTV Kediri, masih berbicara tentang episode Perwali diabaikan, apa peran pemerintah Kota Kediri. Nah, tidak abdul rasanya kalau kita menginjak secara psikologis dari para pedagang kaki lima pasca penertiban yang dilakukan. Memang terkesan bandel, itulah yang tercetus atau tergeliat di benak masyarakat selama ini. Bersama saya saat ini merupakan dosen psikologis atau psikolog dari UIN, Universitas Negeri Syekh Wasil, dengan Mas Sunarno yang akrab disapa Mas Narno. Apa kabar Mas Narno? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat selalu ya? Sehat-sehat. Nah Mas Narno, ini menarik bahasan kita terkait keberadaan PK5 yang ditertibkan oleh pemerintah Kota Kediri. Memang kalau kita mengacu terkait Perwali kan sudah terbit 2015 lalu, tapi toh kenyataannya dalam pemerintahan yang berjalan mereka bercokol, yang data yang kita himpun itu sejak tahun 2000 ya, di aset milik Pemkot. Tapi toh kenyataannya Perwali muncul 2015, berjalan terus hingga menjamur sampai sekarang dan baru ditertibkan tahun ini. Nah, kalau secara psikologis itu penilaiannya gimana Mas Narno menyikapi hal itu? Ya, saya pikir menjamurnya PKL dari berapa tahun terakhir lah itu. Ini juga saya pikir kompleks ya. Kita kompleks, artinya setiap pemerintahan memiliki dinamikanya masing-masing. Mengapa misalkan di pemerintahan sebelumnya mereka ya tidak melakukan penertiban dan sebagainya, itu kan ya saya pikir itu konteks permasalahan dinamikanya mereka lah. Tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh Pemkot saat ini
karena melaksanakan perwali itu yang di tahun 2000 berapa tadi? 15 ya. Saya pikir ini juga harus kita sambut dengan baik terkait dengan pembersihan, kemudian mungkin bukan pembersihan ya, tetapi bagaimana penertiban dan tata ruang itu benar-benar sesuai dengan tata ruang yang tepat dan lebih elok, lebih elok gitu. Maka ya bagi saya kalaupun dianggap terlambat ya saya pikir juga lebih baik tetap harus dilakukan itu, tentu dengan berbagai catatan, saran ya, saran atau harapan ke depan untuk pemerintah kota terkait penertiban PK5 yang sudah dilakukan ini. Apa sih saran untuk pemerintah, Mas? Saran saya pikir yang pertama unsur menganggap PKL sebagai manusia ini juga menjadi utama ya. Artinya bahwa ya mereka ya rakyat daripada Pemkot itu sendiri. Maksud saya ketika Pemkot menganggap PKL sebagai manusia, ini akan melahirkan satu pendekatan yang manusiawi. Dan saya pikir informasinya kemarin juga sudah ditempuh itu, rembukan, kemudian berdiskusi, kan berarti kan juga sudah dilakukan. Itu satu hal. Jadi sehingga ada semacam apa ya diskusi bersama, mencari titik temu PKL keinginannya seperti apa, kemudian Pemkot bagaimana, sehingga menjadi keputusan bersama. Itu yang menurut saya ke depan, misalkan dalam konteks apapun lah, tidak harus di konteks PKL yang juga ditempuh. Yang kedua, perlu memikirkan keadilan juga. Keadilan. Jadi tidak hanya tebang pilih, oh misalkan ini di jalan A dirapikan, sementara di tempat-tempat yang lain dibiarkan. Jadi unsur keadilan ini juga menjadi penting, sehingga wong cilik tetap merasa bahwa oh pancen Pemkot pemimpin kita adil kok, tidak mbang cindi mbang ciladan istilahnya itu. Saya pikir dua itu sih menurut saya semacam saran untuk Pemkot, baik dalam konteks ini maupun ke depan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya juga untuk masyarakat itu. Ya, terima kasih Mas Sunarno selaku dosen UIN Syekh Wasil yang harapannya ini memberikan penyegaran bagi pemerintah Kota Kediri maupun PKL. Intinya, ayo saling sama-sama gayung sambut untuk menuju hal yang positif ke depannya. Tetap di mata publik, buka mata, suarakan fakta. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di sepanjang Jalan Hayamur, Kota Kediri, di mana di sini masih terlihat terjajar banyaknya PK5 yang saat ini juga masih belum tersentuh. Harapannya ini mendapatkan pantauan dan penyikapan yang berarti supaya tidak terjadi adanya tebang pilih seiring gencarnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri. Ya, pemirsa JTV Kediri, bijak dan tegas itulah kata positif yang kita ambil di episode kali ini yang mengangkat tentang tema Perwali Kota Kediri diabaikan, apa peran pemerintah. Dan tanpa terasa juga momen kita dan kebersamaan kita usai sudah, dan harapannya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dalam hal penertiban para pedagang kaki lima bisa seirama berjalan sesuai schedule-nya dan tidak ada kesan tebang pilih di antara penertiban yang dilakukan. Meskipun baru beberapa titik yang dilakukan, harapannya itu bisa meluas dengan memberikan efek domino bagi Kota Kediri ke depannya. Yang pastinya masyarakat juga tidak terbebani dan merasa iri terkait penertiban yang dilakukan kalaupun itu dilakukan secara merata dan seksama. Pastinya tetap simak di program Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta bersama Budi Arya setiap hari Senin pukul 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.